Madram pada mau kemana sih? Baru mulai ya Allah. Salah lagi aja. Kang Rut, ayolah. Selesain masalah di rumah baru kerja. Mendingan kadang kiding daripada kadang saya kadang asing. Apa sih? Iya nggak ada lu yuk, kemarin kangen kali. Kapan nih Ay kita makan bareng yuk, berdua yuk. Alah, ngomong doang, ayo udah ngajakin, nggak diajak-ajak. Ini ada tayangannya kemarin ada yang nantangin buat makan berdua Ben. Oh ya coba lihat. Yang ngomong. Mana coba lihat, coba tayangan play. Sebenarnya laki sama perempuan makan berdua belum sama, nggak boleh tahu. Emang kenapa Mas? Kan lu yang ngajak. Aku hari ini tadi Sarah lupa bawa tas. Maksudnya gimana tuh? Terus? Sumpah dompet gue ketinggalan, sumpah ini wallahi sumpah. Ya pakai handphone aja kalau ya. pakai handphone, nggak pakai dompet yuk. Kan transaksi bisa pakai QRIS. Iya. Lu mau kasih siapa? Lu mau kasih siapa? Nggak punya. Soalnya ntar malam mau janjian dinner sama Kiki sama Pulang. Kalau nggak punya duit mau jalan. Pulang. Ntar mau makan daging aku. Makan daging lo. Apa sih makan daging lo? Ini lo makan hati aja. Udah. Bandel dibilangin kalau orang nggak punya duit pulang aja. Nggak enak aku malu. Masa mereka makan aku nggak ikut. Makan daging mahal-mahal banget. Orang makan. Iya, sumpah aku aja kaget masa seorang 2 juta timbang makan daging lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oh iya, ya udah 10 juta kalau rekening aku ya. Ya Pak Handi, ayo cerita dikit ya Pak Handi. Sayang, aku udah di restoran, malu nih sama Kiki sama Hesti. Gimana ya? Tahu apa yang dia lakuin Pak Handi? Dia langsung telepon Kiki. Ki, boleh minta nomor rekening nggak? Aduh, Kak Igun ada apa nih tiba-tiba? Kata Kiki gitu kan. Itu mau transfer istri aku uang makan malamnya dia. Ya Allah, aku nggak kecipratan. Ya udah deh, semua aku bayarin 10 juta langsung. Ngabarin sayang. Kiki ngabarin di bilang Kak Igun. Kamu baca. Kalau berumah tangga sebulan ngasih berapa sih ke istri? Gak usah ngasih, semuanya emang duit aku yang pegang. Si Kiki ngechat, Kak Igun nih masih ada uang 1,5 juta. Ayu nggak mau 1,5 juta katanya gitu, ya kan? Minta nomor rekening Kak Igun lagi, aku mau transfer. Aku bilang nggak usah, kamu kirim aja 1,5 juta buat masjid. Gua kasih QRIS masjid. Ditransfer sama Kiki 30 juta, masya Allah. Iya, keren. Dia mah kecil-kecil gitu berharta ya. Iya Kiki ya, top ya. Bawahnya, yuk kita makan dong berdua, berani nggak? Ayo. Tapi takut deh, deg-degan. Kok deg-degan? Takut gue disiram, oma harta gue habis. Lah, kamu sekarang gini, aku mau tanya sama kamu. Kemarin kamu sakit lambung, mana tagihannya? Kenapa aku nggak bayar tagihan kamu? Kata orang aku bener matre. Nggak, tagihan kamu sakit lambung mana kemarin? Jangan kamu pakai uang sendiri. Bener ya? Bener. Aku pakai dokter pribadi aku. 25 juta bener? Capek. Bener gak? Bener nggak kayak USG 25 juta? Bener nggak? Kan aku kan ekstra apaan aja, sampai tadi pagi aku diinfus, bener gak? Ya kalau udah. bener aku gak usah transfer, bener sayang? Bener gak? Tender lu jebol nih kayak ini. Hah? Ya kan? Nah, kalau sekali sakit 25 juta jangan sering-sering sakit sayang. Itu ajak aku makan itu. Yaudah ayo makan yuk. Repot. Sakit aja pakai, lu kagak pakai BPJS yuk. Yoi. Iya, gua pakai dokter pribadi, enak aja lu BPJS. Iya. Enggak, gua gak pakai kalau dokter pribadi mah kecuali kalau... Tapi kalau gua makan sama Ayu, Safira lo bete nggak? Enggak, lu mah. Enggak. Pokoknya dia takut kalau makan malam berdua, takut gua lamar soalnya. Enggak, dia takut baper ya. Bener. Ya. Guys, gua izin bentar ya. Mau kemana? Apel? Bukan, gua kayak ormas di Amerika ini. Gak apa-apa Wendy, udah biarin begitu. Beda sendiri. Iya, beda sendiri gua. Gak apa-apa Gak Wendy. usah tawa, Tio, biasa aja. Wendy, Gak apa-apa Wendy. Tadi atasan Pizki. Iya, ini kalau lu buka ininya, lu jadi kayak anggota Zumba tematik Wendy. Kayak lagi mau Zumba tematik Wendy hari Abri. Yaudah yuk bismillah yuk kita makan nih. Tadi dulu. Kita tunggu lu tayang itu makan berdua. Ya gak usah pakai Emang diliput. tayangan pakai dulu ya, ngapain diliput kalau bayar, kalau mau liputan. Ini hot news. Iya sayang. Iya, gak usah diliput, makan mau makan bener ya. Iya. Apa ini pada?
sendiri dibayarin. Tapi kalau berdua barter story, ngerti nggak? Iya. Enggak lah. Kenapa sih Bu? Kenapa Bu? Oh, judul. Oh, judul. Dia udah diambil belum kesian? Ada, Master. Udah. Ada. Karena Ini- judul hari ini. Mama kalau ngegosip mulutnya sampai kuping ya. Iya. Ntar dulu, lu ikutan ngobrol, lu nggak kenal. Lu ikutan ngobrol. Nah, iya gitu, ngapain lu diem aja? Lu bukan temennya kali. Setelah kita Mau nih ikut ngobrol. Cuma suaranya nggak nyampe. Kita berapa tahun sih kita? 20. Masih aja. Masih kagak kelar-kelar. Enggak, setelah gue pikir-pikir selama gue kenal sama dia berapa tahun ya? 15-20 tahun. Udah selesai. Apa, kenapa? Berapa tahun kita? Nggak tahu. 20 tahun. Dari alisnya biasa sampai tebel yuk, ini. Iya. Enggak, Oma dari alisnya cuy. Safira, stop. Ya oke. Kita nggak pernah makan berdua. Bugi kita nggak pernah Iya loh terus makan. apa? Obrolannya apa maksudnya? Realisasikan. Ya udah makanlah berdua timbang makan. Dia takut gue lamar, Wendy. Bentar. Kalau lu makan, yang traktir dia. Kalau lu berdua makan, yang traktir kita dong, Ben. Emang dia nggak punya duit, dia punya duit. Bos Wendy. sendiri ya. Bos diri sendiri. Iya. Kalau mau gue traktir di LG, situ makan. Oh iya, ada nasi goreng hati ampla. Ada nasi goreng hati ampla. Nasi Ya kan merah. itu warung Padang tapi Uni itu masih ada Uni. tapi itu enak LG nasi merahnya. Enak. Mulai yuk. Yuk mulai yuk situ yuk. Karena judul hari ini, judulnya adalah Dengar-dengar masih kedengeran nih. Dengar-dengar lu kayaknya nggak denger. sekarang kita kedatangan seseorang yang bisa Lama memeriksa. ngapain itu ya, Wendy? Bisa Nih, memeriksa lu cek apakah nih, lu cek apa sama dia. Lu kadang suka nggak denger kalau gua ngomong. Iya. Emang boleh pegang yang gitu? Ragil, kok nggak dengar sekarang kuping. Ragil, lu nonton kan ini? Lu lihat nih, ntar gue tanya sama dokter lu 5 kali gue panggil lu masih salah ngomong. Lu lihat. Oh, dokter. Wah, iya Bopak nonton, Pak. Sama kan? Iya. Gue seperti biasa cacing. Ya jangan lu nggak kelihatan. Lu jangan so sibuk, ini ada dokter penting banget buat pendengaran. Ya, buat pendengaran. Siapa sih? Coba kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Langsung kita panggil, ini dia. Dokter Dimas. Dokter Dimas, terima kasih sudah hadir ke Brownies. Dokter, berarti Dokter Dimas ini tugasnya di mana sih, Dok? Tugas saya di Rumah Sakit Margono Purwokerto. Oh, di Purwokerto. Waduh ya dok ya, Purwokerto. Nggak ada yang jauh. Oh gitu, ada 4 tol ya. jam. Dokter sama di video sama sekarang badannya sekarang lebih gede ya. Tadi Kok fokusnya ke badan sih, orang di dokter apa sih? Kok fokusnya ke badan? Nggak ada, lu kemarin anteng lah. Ngapain yang difokusin badan? Oh, di situ Lu aja tadi yang cewek itu di kagak situ mau- kurus sekarang lebih ajek gitu, lebih olahraga ya. Enggak, mata lu cembung kali, beda. Tapi dari sekian banyak spesialis, kenapa tertariknya ke THT? Kenapa THT? Karena saya ingin belajar mendengar suara hati orang. Nah, sadis. Apa tuh? Kita biar bisa dengar masalah suara hati kupingnya. orang. Oh, biar bisa dengar suara. Iya nih, kayaknya mesti ke dokter, boleh minta nomor teleponnya nanti, Dok. Lu nggak denger, Wendy. Rada-rada deh. Oke, tapi apa sih dok keluhan umum yang paling sering diterima di saat lagi bertugas? Ya, keluhan paling umum itu memang kadang-kadang pasien datang ke saya karena dikomplain sama istri. Biasanya gitu. Kok dipanggil suami saya kok nggak dengar tuh. Gitu. Jadinya mereka tanya, ini telinga sebenarnya beneran masalah apa enggak sih kan gitu. Oke. Ya, kan? Oh jadi masalah-masalah yang kayak gitu, tapi bener ternyata ada
Nah, kadang-kadang memang ada, kadang-kadang kan banyak ya yang pura-pura aja ya. Oke. Yang gitu kan, kayak biar lebih romantis dikit gitu. Oke. Ya kan? Dok, boleh tanya nggak? Kalau bersihin kuping dengan pakai cotton bud atau pakai yang besi sih? Lebih baik kalau tanyanya lebih Ruben kalau bersihin kuping pakai besi yang dicongkel di itu. Kan Oma ini kalau ini Ada ya, Dok? itu bagus mana sih? Nggak tajam ya, Dok ya? bagusnya sih ketemu saya. Nah, Ya, kita udah congean masuk cari dokter ribet banget. Yang benar Dok, itu Dok, sebenarnya. maaf Ya? ngomongnya agak boleh kenceng dikit. Oh, kurang kenceng. Soalnya temen saya dari tadi saya tanya, lu denger gak dokter ngomong apa? Enggak. Masa sih, Wen? Ada kayaknya saya. gimana dok? Gimana dok? Kalau sebenarnya yang disarankan itu untuk membersihkan telinga, kita sebenarnya hanya bisa pakai jari kelingking kita. Masa kelingking, Mak? Segede gini mana bisa dok? Ini hanya batas kedalaman wajar yang boleh dimasuki. Oh, kalau dalamnya tuh nggak boleh lagi? Nggak boleh, itu kulitnya sangat sensitif. Oh. Dibanding perasaan itu lebih sensitif kulit. Dok, Jadi kalau terlalu sering disenggol nggak enak. dokter, saya mau nanya ini serius. Saya pernah cek ke THT. Ya. Saya tuh sering termasuk orang yang sering ngebersihin kuping. Terus saya cek ke dokter THT. Sampai dokternya dia bilang gini, ini lantai atau kuping kok nggak ada kotorannya sama sekali. Terus dia bilang nggak boleh terlalu bersih juga kalau kuping. Maksudnya Tetap harus ada kotoran. tetap harus ada kotoran supaya buat saringan nggak terlalu gampang masuk apa gitu dok, katanya. Emang benar gitu dok? Ya benar. Jadi kotoran telinga itu memang ada fungsinya juga. Jadi kadang-kadang kan kita kemasukan binatang gitu kan. Binatang itu nggak suka sama bau kotoran telinga. Jadi dia nggak bisa masuk terlalu dalam. Gitu. Jadi baru masuk dikit udah mundur deh, ditolak. Berarti yang nih. dianjurin korek kuping tuh berapa hari sekali? Sebenarnya korek kuping itu paling nggak kita 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Itu Nah, korek kuping 3 bulan sekali. 6 bulan Dokter ke THT. Dokter kali. bisa dilakukan sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya kotoran telinga itu dia akan keluar kok. Kalau kita banyak ngomong, banyak makan, itu kotoran itu sebenarnya dia jalan keluar. Netes ya, Dok? Ya, Itu tugas bukan dong. Ambil aja. Itu macong. Itu macong. Oh gitu, Cong. Emang namanya itu conge aja. Ya, kan berbagai daerah kan memang beda-beda ya. Tapi kalau kita sendiri sebutnya kan dia kotoran telinga atau serumen ya. Kita mungkin bahasanya. Kalau itu, dokter pernah tahu nggak yang taruh lilin? Ya betul. Ya. Nah itu tuh ngangkat kotorannya kemana tuh? Dia kan jadi kayak bikin cair ya kotorannya ya. Jadi terus nanti gampang keluar sebenarnya. Oh, itu dari China. Ya. Namanya Cheng Tung Seng Lai. Oke. Ya. Aku ada artikel lagi, coba kita lihat ya artikelnya. Waspadai gejala awal gangguan pendengaran akibat earphone. Ih, untung Nah, gak pernah ini pakai nih. earphone. Gue mau tuh gak apa. Oh, dengar musik terlalu keras tuh nggak boleh, Dok ya? Ya. Semakin keras volumenya itu sebenarnya kita semakin sebentar harus ketemu sama mereka. Oh. Kalau kayak kita penggunaan earphone itu sebaiknya kita gunakan volumenya cuma 60% aja. Dan itu pun hanya disarankan 60 menit. Jadi itu aturan 60-60, 60% volume, 60 menit. Gitu. Oke. Lebih dari itu gimana? Kelelahan telinganya. Gitu. Tapi kalau dia waktu muda dia jarang dengar earphone, tapi memang suka di speaker di bar dok. Tapi sebenarnya nyambung ya kalau kita lagi flu atau lagi bindeng, kuping juga kayak suaranya jadi kecil, pelan gitu ya. Ya betul. Ada salurannya dari sini. Makanya telinga, hidung, dan tenggorokan. Makanya aku dulu kan ada sinus, makanya aku operasi hidung. Iya. Karena ada ini, karena alasan kesehatan. Iya. Oke. Alasan. Keren banget kamu. Iya. Iya, di sini nih hidung. Iya, nggak ada yang ngomong enggak ya. Alasan kesehatan. Dok, apa aja bener. sih tanda-tanda ketika seseorang pergi ke THT? Perlu ke THT. Tanda-tandanya. Ketika apa tuh dok? Ketika dia mulai ada masalah di telinga, misalnya mendengarnya kok mulai susah, gatal, berdenging telinganya, atau kadang-kadang keluar cairan. Keluar cairan kan nggak mesti. Kalau kita tahu kotoran telinga itu warnanya coklat kan? Nah, tapi kadang-kadang ada yang keluar warnanya kuning, hijau. Nah itu wajib. Itu dari telinga. Nanti dari hidung, hidungnya tersumbat, meler-meler nggak turun-turun, selesai. Terus ada yang kerasa kelelor-kelelor di tenggorok, itu juga bisa. Karena kadang-kadang umbelnya kita itu jatuh ke belakang. Gitu. Atau mungkin masalah-masalah di tenggorok, seperti kita kok
nyeri menelan terus, nggak enak gitu kan. Ih, yang disebutin tuh pas yang lagi aku rasain ya dok. Mukanya gampang kesel lu mah. Ya. Tapi dok, maksudnya gini, kan dokter kan viral nih, rame ya. Nah, terus ada nggak pasien yang sebenarnya nggak kenapa-napa tapi pengen ketemu sama dokter aja gitu, ada nggak? Nah, itu karena mereka semuanya kan ceritanya ngeluhnya ada keluhan ya gitu. Cuman ya kadang-kadang walaupun diperiksa mungkin nggak ada apa-apa gitu. Berarti dokter juga bikin alat bantu dengar juga gitu? Alat bantu dengar memang kita ada vendornya juga untuk dipasang. Ada lihat di postingan di sosial media ya, ada anak kecil nggak bisa dengar, terus dia gitu dia dikasih alat bantu dengar, terus dia baru kedengeran, sedih deh ngeliatnya deh. Ya. Sedih banget deh. Dok, tapi katanya dokter THT itu mayoritas orang Madura, betul dok? Kok gitu? Maafin ya dok, dia emang suka gini dok, maafin. Dia emang sebenarnya error beneran dok. Iya. Kita reka adegan yuk, ceritanya Ayu bawa anaknya Igun periksa ke dokter Dimas karena Igun setiap dipanggil nggak pernah dengar budek dia dan selalu bilang hah. Ayu cerita kalau anaknya hobi ke diskotik dengerin musik yang keras. Pas banget kan? Dokter Dimas periksa Igun buat cekek. Cek, Oh, cek. ngapain lu dicekek gue? Ya, tinggal rapiin aja ya. Tinggal cek gangguan pendengarannya. Nggak lama datang suami Ayu, Wendy, yang juga mau periksa ke dokter Dimas. Dokter Dimas heran, kenapa satu keluarga pendengarannya rusak semua. Akhirnya Wendy curhat kalau sebenarnya pendengaran mereka rusak karena Ayu suka ngomel di rumah. Ini. Katanya ini. Akhirnya Igun dan Wendy minta dokter Dimas kecilin suara Ayu di rumah. Dokter Dimas kasih kotak obat untuk Wendy dan Wendy buktikan sendiri keampuhan obat itu. Yuk. Saya di situ ya. Ya. Ayo anak mama. Hah? Ayo anak mama. Belum mulai. Belum mulai, ayo. Kamu kalau di rumah dipanggil aku haho-haho, kamu aku lalepin di kolam renang kamu ya. Udah pas ya mereka pakai putih-putih gitu ya. Iya. Yang jagain parkiran. Musiknya pengantin kali. Diam aja, jangan didengerin, diam. Hah? Action. Assalamualaikum. Jalan. Mau kemana? Ya ayo ikut mama. Kamu kebiasa. Ikut mama. Penonton. Mak gue tuh suka ngajakin gue ke warung. Dokter, selamat pagi dok. Pagi. Dok, saya mau ngecek nih dok. Anak saya udah lama nggak dengar. Kalau saya panggil cuma ha ho. Bisa diperiksa nggak dok? Kira-kira di kupingnya ada apa dok? Dia kebiasaan suka ke diskotik dok kalau setiap malam. Ini kayak begini, sini kamu duduk. Tolong ya dok, anak saya namanya Igun dok. Oh iya. Tolong dokter lihat. Sama dia akhir-akhir ini lagi suka banget ikut sound horek dokter. Jadi dengar. Ya saya ceritanya saya periksa ya, duduk sini ya. Kamu dengar gak mama ngomong apa? Mama mau ngajak kenalan. Mama, apa kamu? Mama. Oh mama. Iya. Enggak, mama mikir kamu kuping kamu mau diobatin. Aman. Jangan, hidungnya masih bagus. Ngapain operasi hidung lagi? Tapi Igun diajak ngomong sama dokter dan langsung dengar. Jadi kamu ada apa? Kuping aku sakit. Gila. Mama lu ngomong gak dengar. Mama lu Sering ngomong ke gak disco dong. Oh Iya, aku sering ke disco. Kotor ya, yuk. Ya. Oh, kamu malu sama aku? Dok, Tak lama dokter lihat. datanglah suami Ayu, ayah dari Igun. Oh, gue ada lakinya. Ini adalah Om Betty Bom. Kan aku bilang, Ada kamu apa sih? ganti baju dulu. Kamu ngapain kesini? Kan aku bilang ganti baju dulu. Kamu habis ngegali di kampung masih aja. Kegali. Dok, Dok, halo. ini suami saya.
Harusnya yang malu kan papa. Ini saya papanya dia. Oh iya. Papa tiri, Dok. Iya. Mirip. Ya. Papa tiri, Dok. Dokter, Dok. Dokter nggak denger. Dok, saya tolong diobatin. Saya mau Dok. periksa pendengaran saya. Saya kadang-kadang suka nggak dengar orang ngomong apa. Oh. Kok anak kamu yang nggak dengar? Lah, papa budak juga. Sama, papa kan juga udah mulai kurang. Kurang apa? Kurang waras. Kurang pendengarannya. Papa duluan apa sama aku? Ya cek kenapa sih dok biasanya? Iya. Jok cek dong. Oke. Oh, Mas. Kalau boleh curhat dok, sana kamu. Iya. Sebentar. Saya pakai ini dulu supaya bisa dengar curhatan lebih kencang. Ya. Gimana, So? Mau curhat apa? Dok, jangan di situ, Dok. Di saya kali. Saya yang selama ini nggak denger. Bukan Jadi Ya. istri saya sering banget marah, suaranya kenceng banget. Padahal rumah gang kita sempit banget. Tapi suaranya gede banget. Nih juga tuh, Soalnya pada pelengak-pelengok. nggak denger, Dok. Kalau saya lagi ngomong, pada nggak dengar. Tapi Mungkin ada obat, Dok. tenang. Kalau periksa karena nggak dengar itu kita punya obat paling mujarab. Kita punya mana obatnya? Mas? Akhirnya dokter pun mengambil kotak obatnya. Pulang. Saya mau pindah rumah sakit ya dok. Dokter terlalu tenang. Ayo kita pulang aja. Kita kasih obat. Ya. Jadi ini obat paling mujarab, Pak. Andi. Ini buat istri saya. Buat istrinya, bukan buat yang sakit. Oke. Kita kasih buat yang Penyebabnya. membawa ke sini. Coba dibuka dulu. Kamu buktiin dulu, Pak. Mama takut. Alhamdulillah, Pak. Kita dapat duit kaget. Bukan. Ini biar kamu nggak teriak-teriak lagi. Ah, curang. Kenapa? Yang ngepet aku masa uangnya ke mama? Jangan kemana-mana, tetap di Berani Sambil Manis.